Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang baik, kesehatan yang barokah, tanpa kekurangan apapun. Semuanya sehat walafiat. Oke, pada pertemuan hari ini, minggu ke depan, ini Pak Indra sudah mulai masuk materi pecahan. Mungkin kalian dulu waktu di kelas 3 maupun kelas 4 sudah mengenal tentang pecahan. Oh ya, minggu lalu Pak Indra sudah memasukkan materi di classroom. Silahkan yang sudah mengambil materi tersebut silahkan di print, kemudian bisa dipelajari lagi. Untuk hari ini dan ke depan Pak Indra mau menerangkan tentang cara mengubah pecahan. Jadi pecahan itu ada 4 yang mau Pak Indra bahas. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Semua pecahan ini saling berhubungan. Oke, nanti akan Pak Indra terangkan satu persatu bagaimana cara mengubah pecahan. Silakan saksikan video berikut. Oke, perhatikan semuanya. Pecahan yang kita kenal ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Mungkin kalian semua di kelas 4 sudah pernah mempelajari tentang keempat pecahan ini. Kalau pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Kalau pecahan campuran ada pembilang, ada penyebut, dan juga bilangan bulat. Ingat, di sini pembilang ini tidak boleh angka 0. Oke ya, paham ya? Lalu pecahan desimal ini selalu ada tanda koma. Nah, kemudian ada pecahan persen, ini ada tandanya persen. Apa itu persen? Persen ini adalah pecahan yang penyebutnya 100. Ya, pembilangnya berapa? Ya tergantung dari ini angkanya. Tergantung dari bilangannya. Oke ya, sudah paham ya sampai di sini ya. Kita lanjut. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikut. Perhatikan contoh. Pak Indra punya pecahan 2/5. Ini merupakan pecahan biasa karena cirinya kalau pecahan biasa pasti ada pembilang dan juga ada penyebut. Nah, ini pecahan biasa dari 2/5 ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran karena nilai pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, namun 2/5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, kita ubah ke pecahan desimal. Artinya 2/5 ini sama dengan 2 dibagi 5. Menggunakan cara apa? Nah, ini boleh cara porogabit. 2 dibagi 5. Perhatikan. Nah, karena 2 lebih kecil daripada 5, nah ini tidak bisa dibagi, kita minta bantuan 0. Jadi 20. Ingat, kalau kalian minta bantuan 0, maka nilai yang atas ini juga harus diberi 0. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kita hitung 20 dibagi 5. Berapa anak-anak? Oh, ternyata 20 bagi 5 adalah 4. 4 dikali 5 20. Nah, selesai. Maka pecahan desimalnya adalah 0, itu tadi mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Berikutnya, apakah pecahan biasa dari 2/5 bisa diubah menjadi pecahan persen? Ada yang menyebut persen, ada yang menyebut prosen. Oh, ternyata bisa. Ingat,
Cirinya kalau mau mengubah ke persen, kalikan dengan 100%. Nah, coba kita hitung ya. Berapa ini? 2/5 ya. Nah, 2/5 kalikan 100%. Oke, ini boleh kita gunakan dengan langkah coret-coret, atas dengan bawah. Syaratnya mencoret itu harus atas dengan bawah. Artinya apa? Artinya 100 ini apakah bisa dibagi 5? Oh bisa. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kalau sudah angka 1, nah ini berarti sudah tidak usah dicoret lagi. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40%. Oke, paham ya? Jadi nilai 2/5 kalau diubah ke pecahan persen adalah 40%. Oke, paham ya? Oke, itu tadi pecahan biasa, contoh pertama. Sekarang Pak Indra berikan contoh yang kedua. Kalian perhatikan, Pak Indra tetap pecahan biasa, namun angka pembilang Pak Indra tinggikan dari penyebutnya. Ya, anggap aja 9/4. Nah, kalau contoh yang nomor 2 ini, angka pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, kalau contoh soal seperti ini bisa diubah ke pecahan campuran. Karena apa? Pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya hampir mirip seperti mencari atau menentukan pecahan desimal. Tetap kita bagi dengan porogabit 9 dibagi dengan 4. Berapa 9 bagi 4? 4 kali berapa ada 9? Oh ternyata kali 2. 2 kali 4 8. Nah, 9 kurangi 8 adalah 1. Sudah, kalau ini adalah sisa, sudah berhenti di sini. Nah, sisanya ini kita simpan atau kita pindahkan di atas. Jadi pembilang nanti, perhatikan. Nah, pecahan campuran dari 9/4 adalah, jawabannya tadi kan 2. 2 ini menempati angka yang paling besar di depan, yaitu bilangan bulat positif. Ya, sisanya ini 1 ini letakkan jadi pembilangnya di sini. Sedangkan penyebutnya tetap 4. Nah, tidak berubah. Jadi nilai 9/4 itu sama dengan 21/4. Oke, paham? Masih tetap sama. Pecahan biasa dari 9/4. Ini tadi pecahan campurannya sudah ketemu 21/4. Sekarang kita ubah 9/4 ini menjadi pecahan desimal. Nah, kita jadikan pecahan desimal. Karena tempatnya nggak cukup, Pak Indra letakkan di sini. Caranya tetap sama seperti menentukan pecahan campuran ini. Namun yang sebelah sini ini tidak boleh sisa, ini harus 0. Ya, kita hitung lagi ya. 9 dibagi 4. Nah, ini Indra letakkan di sini saja jawabannya. 9 bagi 4 tadi 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 9 kurangi 8 adalah 1. Nah, ini loh maksudnya. Ini belum 0, berarti nggak boleh berhenti. Nah, kita pinjamkan 1 ini 0 jadi 10. 10 dibagi 4. Nah, kalau ini sudah ada 0, berarti di sini diberi koma. Sama seperti yang ini tadi. Kalau sudah minta bantuan 0, berarti harus diberi koma. Oke, kita hitung ya. 10 dibagi 4 tetap sama 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, 10 kurangi 8 2. Bagaimana Pak? 2 bisa dibagi 4. Ya tetap minta bantuan 0 lagi, enggak apa-apa. Ya kan? 20 dibagi 4. Oh ternyata bisa Pak, 4 kali 5 ada 20. Nah Pak, kalau sudah
minta bantuan 0 yang pertama, apakah yang kedua diberi koma? Nggak usah, koma itu cukup sekali ya. Oke ya, paham ya. Pak Indra ulangi sekali lagi, 10 kurangi 8, 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita minta bantuan 0. Ya kan, 20 bagi 4 bisa 5. 5 kali 4 adalah 20. Nah, karena sudah 0, berarti sudah selesai. Pecahan desimalnya yaitu 2,25. Oke, paham? Oke anak-anak, video tadi semoga bisa membantu kalian dalam belajar untuk soal-soal yang mengubah pecahan. Kemarin sudah Pak Indra share ke Google Classroom kalian masing-masing. Silakan dicek dan kemudian di print. Bagi yang punya print, yang nggak ada print silakan dicatat. Oke, bagi yang belum mengerti silakan ditanyakan. Untuk penjelasan berikutnya, Pak Indra akan menerangkan tentang mengubah pecahan dari desimal menjadi pecahan biasa, desimal menjadi pecahan campuran, desimal menjadi pecahan persen, persen menjadi pecahan biasa, persen menjadi pecahan campuran, maupun persen menjadi pecahan desimal. Silakan disimak ya. Sebentar lagi Pak Indra akan menerangkan. Oke.